Usaha jejak Rasul mendekati kelompok Zionis Yahudi hingga ke negara Inggris telah membuka mata lebih banyak lagi orang-orang yang menolak pandangan keliru bahwa Islam memusuhi kaum Yahudi. Kenyataan tentang hal itu bukan hanya disampaikan lewat ucapan, tapi juga dibuktikan dalam kehidupan bermasyarakat di Durham. Sebagai negara yang pernah terlibat dalam perang salib yang menentang tentara Islam di Baitul Maqdis, saat ini Inggris telah memiliki penilaian yang berbeda. Masli menunjukkan sebuah pub atau tempat masyarakat Durham bersosialisasi. Mereka mengizinkan penganut Islam di kota ini untuk menggunakan bagian belakang pub itu untuk dijadikan musola. Mayoritas penduduk Durham beragama Kristiani. Tapi mereka tidak keberatan jika penganut agama Islam melaksanakan ibadah bersebelahan dengan tempat mereka. Sementara bagi umat Islam sendiri, kepercayaan yang diberikan itu harus dijaga dengan baik. Jika Islam sebuah agama yang memusuhi kepercayaan lain, sudah pasti kesempatan seperti ini tidak diberikan. Selain itu, Islam juga bukan agama yang bersifat tertutup. Islam bahkan menghimbau umatnya mengenali bangsa lain serta mempelajari budaya mereka untuk melahirkan rasa hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah yang diamalkan oleh Mas Jli Malik selama mereka berada di sini. When people mix together and they work together or they learn together, then the people gel, and they have a warmth between each other. And whether you're a Muslim, whether you're Church of England, whether you're Catholic, religion doesn't matter. It's the people that matter. The main thing for everybody is to learn. When you go through life, it's a learning experience. Broadens your horizon and makes you a bigger and a better person, and also gives you worldwide understanding. Ucapan-ucapan dari rekan Masli akhirnya menjadi bekal bagi jejak Rasul untuk menguatkan tekad bertemu dengan golongan Yahudi di negara ini. Kami meneruskan pencarian sesuai masukan yang diberikan Masli dan Dr. Said. Menurut mereka, di Manchester terdapat sebuah museum Yahudi yang mendukung paham Zionis. Janji pun sudah dibuat untuk menemui pegawai pendidikan di museum itu. Pada waktu yang sama, Masli dan Dr. Said juga sudah mengatur pertemuan dengan seorang rabai, yaitu ahli agama Yahudi dari kelompok tradisional atau ortodok. Golongan ini disebut menolak paham Zionis dan menganggap paham Zionis itu bukan berasal dari ajaran Taurat. Manchester lebih dikenal sebagai tim sepak bolanya. Tapi tidak banyak yang mengetahui kalau Manchester terkenal juga di kalangan kaum Zionis Yahudi. Kenyataan itu telah tertulis di sebuah bekas sinagog yang telah berusia lebih dari 130 tahun. Bekas rumah ibadah kaum Yahudi itu kini dijadikan museum. Tempat ini pernah digunakan oleh kaum Yahudi dari Spanyol dan Portugis untuk bersembahyang serta melakukan upacara keagamaan mereka. Jejak Rasul menunggu giliran untuk memasuki museum ini untuk bertemu dengan kelompok Zionis Yahudi. Pada bagian luar museum terdapat tulisan yang menyatakan bahwa presiden pertama kerajaan Haram Israel pernah menetap di Manchester selama 13 tahun. Setelah mendapat izin, jejak Rasul kemudian mencari ruang pameran yang berisi sejarah para pembuat paham Zionis. Ini adalah ayah dari paham Zionis modern, Theodor Herzl, seorang wartawan dari Austria. Dialah yang mencetuskan semangat Zionis bagi mewujudkan negara Yahudi di bumi Palestina. Dia juga membuat bendera Zionis dan berhasil menarik minat kaum Yahudi untuk hijrah ke Palestina hingga akhirnya pecah perang Arab Israel pada tahun 1948. Sejak saat itu rakyat Palestina pun mulai ditimpa masalah. Negara mereka dirampas kaum Zionis Yahudi hingga terpaksa menjadi pelarian di tanah air sendiri.
Herzl adalah keturunan Yahudi tapi tidak mengamalkan ajaran agamanya. Dia senang bergerak di bidang politik dan menggunakan agama sebagai alatnya. Penggunaan nama Israel adalah bukti Zionis memperalat agama. Mengapa nama negara Zionis atau negara Yahudi tidak digunakan? Kenapa harus mengambil gelar Nabi Yakub, yaitu Israel? Jawabannya adalah, jika nama Zionis atau Yahudi yang dipakai, maka cita-cita mereka untuk membangun negara tidak akan mendapat sambutan. Museum ini ikut mengabadikan peningkatan paham-paham Theodor Herzl yang menjadikan Manchester sebagai markas Zionis di Inggris ini. Di saat yang sama, jejak Rasul juga menemukan catatan yang membuktikan keterlibatan Inggris atas ide paham Zionis buatan Theodor Herzl ini. Isi catatan itu antara lain menyatakan kalau Inggris memberikan jaminan untuk mendukung tumbuhnya negara Yahudi di bumi Palestina. Kaum Zionis hanya mengikuti ajaran Taurat jika itu sesuai dengan cita-cita politik mereka. God gave Jewish people a mission to be a kingdom of priests and a holy nation. We believe he promised Abraham and his descendants forever the land, what became known as the land of Israel, and in return we were supposed to live, as I said, as a kingdom of priests and a holy nation. Pernyataan pegawai pendidikan di museum itu telah membuktikan bahwa Zionis Yahudi tidak akan pernah menyerah sampai seluruh bumi Palestina mereka kuasai. Jejak Rasul kemudian menuju sebuah rumah milik seorang kaum Yahudi dari kelompok tradisional atau golongan ortodok. Rabbi Ahron Cohen berusia sekitar 60 tahun. Dia adalah juru bicara kumpulan Yahudi ortodok dari gerakan Neturei Karta. Kehidupan Rabbi Ahron sebagian dihabiskan untuk meneliti kitab Yahudi dan memberi penerangan bahwa ajaran Yahudi yang sebenarnya berbeda dari paham Zionis. Tapi golongan ini tidak suka jika wajah mereka direkam kamera, karena ini menyalahi ajaran Yahudi. Sesampainya di depan rumah Rabbi Ahron, timbul kekhawatiran apa bisa pertemuan ini mengambil gambar. Rabbi Ahron akhirnya setuju wajahnya direkam demi membongkar perbedaan antara paham Zionis dengan ajaran Yahudi. The sign of a Jew, as has been taught through generations, is humility and compassion. The sign of a Zionist is arrogance and aggression. And the two are completely different. Kami menyaksikan perbedaan itu pada diri Rabbi Ahron sendiri. Dia dengan ramah membuka topinya saat kami ingin tahu apakah dia juga memakai kipah atau kopiah kecil seperti yang dipakai golongan Zionis. Kopiah yang dipakainya sama seperti yang dipakai oleh umat Islam, tapi di sana dikenal dengan nama Yamuka. Sebelum berpisah, Rabbi Ahron memberitahukan tentang pusat Neturei Karta yang ada di London. Menurutnya jejak Rasul bisa mendapat gambaran tentang Yahudi ortodok dan penentangan mereka terhadap Zionis melalui pusat Neturei Karta di London itu. Kami meninggalkan Manchester menuju pusat kelompok yang ada di kota London.